dengan lulusan dari luar negeri kan bahasa Inggris mereka lebih jago. Ya, nah oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang multivariate analysis. Ya, apa itu multivariate analysis? Saya yakin semua ada beberapa dari Anda, 1, 2, 3 mungkin yang sudah mengetahui ya, atau bahkan mempelajari, bahkan mungkin skripsinya itu adalah membahas tentang multivariate. Ya, nah oke. Nah, pertama, kita lihat introduction. Nah, ini introduction. Nah, apa itu multivariate? Nah, multivariate ini melibatkan, ya ini involving multiple dependent variable. Jadi, ada beberapa dependent variable, variable independent. Ya, nih bedanya dengan univariate itu adalah bahwa di sini kita berhadapan dengan multiple dependent variable. Paham ya? Ini. Kalau dalam regresi itu ada regresi multivariat. Tapi ada juga regresi multivariat. Oke ya. Nah, jadi di sini ini dikuatkan dengan apa? This explain that the majority of the problem in the real world are multivariate. Nih, ya. Kita nggak bisa mengatakan bahwa umur seseorang itu dilihat dari kesehatan seseorang itu hanya dilihat dari faktor usia, nggak bisa. Ada banyak faktor di situ yang mempengaruhi ya, apakah dia perokok apa tidak, kemudian olahraganya bagaimana, kemudian pola makannya bagaimana, pekerjaannya itu termasuk pekerjaan yang beresiko stres apa tidak, seperti itu. For example, we cannot predict the weather of any year based on the season saja. Kita nggak bisa ya, tapi kita harus melibatkan apa? Ada polusi, ada humidity ya, dan macam-macam. Nah, jadi di sini multivariate itu cukup berperan ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya. Nah, sejarah histori ya dari multivariate analysis ini bagaimana? Ini tulisan bahasa Inggris, saya ambil tulisan yang gampang kita baca, yang gampang kita mudah. Kalau yang susah, yang pusing-pusing saya nggak ambil, ya. Nih, tapi saya presentasikan dalam bahasa Indonesia, ya. Ini bahannya saja, nih, ya. Oke. Ini dimulai dari wizard. Kalau Anda mempelajari multivariate analysis, mesti Anda mengenal distribusi wizard, ya. Ini dimulai tahun 1928, bayangin ya, sudah lama sekali. Kemudian ada Fisher. Fisher ini orang ahli ekonomi, tapi juga ahli matematik, ahli statistik. Hotelling, akhirnya ada ya, Hotelling. Kemudian ini yang terkenal Fisher sama Hotelling. Nah, ini Anda baca ya, yang namanya mahasiswa itu bagaimana? Ya, ini harus ada haus haus baca, ya, begini. Ya, ini mahasiswa. Apalagi Anda mau jadi dosen, harus banyak baca, harus ya ada passion. Nah, di sini ya, ada passion. Passion itu apa? Hasrat. Nah, ini Anda harus punya ini. Oke ya. Nah, ternyata orang
mempelajari atau mengeksplor multivariat itu malah justru awalnya itu dari diilhami oleh ya masalah-masalah dalam psikologi, education, ya biologi, etc. Bukan dimulai dari analisis ya atau dimulai dari ruang vektor dari bukan dari dunia nyata. Nah, kemudian di sini ada ekspansi dari komputer. Maka multivariate analysis itu play a big role ya in many field ya, geological, meteorological, medical, social, and science. Nah, jadi sini berkembang nih ya. Oke ya, yang ini. Jadi komputer itu berperan juga di dalam perkembangan apa? Matematik. Coba bayangin khususnya statistik. Kenapa? Karena statistik itu berurusan dengan data. Bayangin ya, kalau kita disuruh mencari matrik varian, kovarian. Nah, matrik varian kovarian dari X1, X2, XP variabel ya ini ya. Ini ya gimana, susah kan? Ya harus pakai apa? Harus pakai komputer. Ya, we have to use komputer ya. Oke, to help us. Nah, oke ya, clear ya. Nah, di sini. Multivariate, an overview. Suppose a project has been assigned to you to predict ya. Ini anggaplah Anda menerima suatu project, diberi project untuk memprediksi banyaknya penjualan dalam satu company atau penjualan dari satu merek. Hujan ya. Ini sekarang banyak hujan. Oke. Nah, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa penjualan sales kita itu hanya dipengaruhi oleh variabel X saja, enggak. Ya, banyak sekali variabel-variabel yang mempengaruhi apa? Ya, yang mempengaruhi penjualan kita. Jadi tidak hanya satu variabel saja ya. Nah, ini. Contohnya di sini ada beragam. Nah, ini hujannya ada turun lagi ya. Nah, itu di sini ada pengaruh dari produk, ya, ada pengaruh dari geographical location, ya, ada juga marketing import, ya, presence of the brand in the market, ini berarti iklan ya. Iklan ini juga ada lagi kompetitor ya, kita sudah bikin produk bagus tapi kompetitor kita juga lebih bagus. Nah, coba Anda bayangkan, Anda lihat ya, produk ini saja yang bikin banyak. Kemudian ada juga kita sudah bisa bikin produk bagus, cuma cost-nya kita nggak bagus, sehingga kita nggak bisa jual murah. Apa yang terjadi ya? Anda bisa lihat sendiri, Jepang itu kalah sama China. Kenapa? Karena China bisa jual murah. Anda bayangin, ya, HP, coba Anda beli HP apa? HP Samsung zaman dulu ya. Samsung itu 3 juta ke atas. Coba Anda beli HP China. Ya 1,5 juta udah bisa. Maka Samsung sekarang juga ya terpaksa ya menurunkan harganya ya. Nah, jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi apa jualan. Tidak bisa dilihat dari satu variabel saja.
and multiple other parameters. Oke, paham ya? Nah, ini ada lagi. In the recent event of COVID-19, ini juga banyak sekali ya, melibatkan government decision, kemudian ada public behavior, ada populasinya juga, ada public transport. Bayangin, kalau public transportnya itu jelek seperti India misalkan ya, wah itu penyebarnya sangat cepat sekali. Ya, kemudian ada lagi pelayanan kesehatan, ya, ini, dan macam-macam. Nah, oke, sehingga di sini kita itu perlu yang namanya apa? Mempelajari multivariate analysis. Oke ya. Nah, multivariate analysis itu keuntungannya banyak. Oh sorry ya, ini saya belum kasih file ke Anda ya. Harusnya saya nanti saya habis ini saya kasih file ke Anda. Saya kirim lewat WA ya. Oke. Nah, keuntungan dari analisis multivariate ini apa? Keuntungannya adalah dia mempertimbangkan more than one factor or independent variable yang mempengaruhi, ya, yang boleh mempengaruhi atau tidak ya tergantung dari analisanya, variable dependent. Nah, otomatis konklusinya itu kesimpulannya ya. Nah, ini kesimpulannya bagaimana ya, more accurate. Ya, lebih tepat. Kemudian lebih realistik ya. Nah, sebenarnya ini sebenarnya bisa gabung ya. Ini kan kalimatnya masih sama ya. Kemudian apalagi nearer ya, lebih dekat to the real life situation. Nah, jadi di sini lebih apa? Lebih mendekati dengan kejadian yang sebenarnya. Nah, sedangkan disadvantage-nya apa, kelemahannya apa, kekurangannya apa, ini lebih pada komputasi. Ini Anda perhatikan, pada komputasi, otomatis ya komputasi itu time consuming proses ya, atau pada matematika yang apa, matematika yang rumit. Nih. Kenapa matematika rumit ya? Karena ini tidak hanya univariate kan, jadi di sini melibatkan matrik, melibatkan ya, macam-macamnya kan, melibatkan vektor, ini, melibatkan matrik varian, covarian, macam-macam. Nah, jadi di sini kelemahannya itu lebih pada komputasi dan matematika. Oke ya. Nah, kemudian multivariat itu dibedakan menjadi berapa? Menjadi dua secara umum, yaitu dependence metode dependence, dan interdependence method. Kalau dalam dependent method, bedanya apa Pak? Bedanya kalau dalam dependent method ini ya, are types of multivariate analysis techniques that are used when one or more of the variable can be identified as dependent variable. Nah, jadi di sini untuk dependent teknik ini ada variabel dependentnya, baik satu ataupun lebih. Contohnya apa? Contohnya pada regresi, ya, regresi multivariate, regresi multiple regression. Tuh. Kemudian apa lagi? Nah, selain ada variabel dependentnya, juga otomatis ya, itu ada variabel independentnya. Nih. Nah, yang termasuk dalam analisis dependence itu apa saja? Banyak ya.
Nah, ini. Yang pertama adalah multiple regression. Ini yang dimaksud multiple di sini multivariat. Kemudian ada lagi diskriminan analisis. Ya. Ada lagi apa ini Markova, ya, multivariate analysis of variant and covariant. Kemudian ada lagi canonical correlation analysis dan ada juga structural equation modeling. Ini saya pisahkan ya karena ini ada mata kuliahnya sendiri yaitu model struktural. Nah, ini. Kenapa? Karena structural equation modeling itu sendiri juga luas, ya, luas banget, sehingga ini bisa kita, ya menurut saya bisa saya pecah lah ya menjadi mata kuliah sendiri. Nah, mari kita lihat satu-satu ya, tapi tidak tidak harus detail ya. Multiple regression, Anda sudah tahu ya, multiple regression, Anda kan, nah ini, ya regresi multivariat. Ya, jadi di sini regresi multivariat itu variabel dependennya lebih dari satu. Ya, nah, terus ada variabel independen X. Ya. Oke, kemudian, nah ini Anda perhatikan ini ada linear regression in machine learning. Sebenarnya ya data science ya, kemudian machine learning itu kan basisnya apa? Basisnya ya statistika sama komputasi. Oke. Ada lagi conjoint analysis, yaitu ini adalah analisis ya untuk menentukan how people value different attributes. Ya, untuk melihat preferensi ya. Nah, ini ada beberapa bentuk yaitu CBC, choice based conjoint, choice based ya. Kemudian adaptive CBC. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya beberapa teknik dependen ya, teknik dependen dalam analisis multivariat. Kemudian apa lagi? Diskriminan analisis. Nih, ini adalah analisis pengelompokan ya, menggunakan persamaan linier. Nah, ini. Saya yakin sebagian dari Anda juga sudah pernah mempelajari secara detail dan bahkan mungkin juga ada yang skripsinya itu membahas tentang diskriminan analisis. Ya, jadi ini adalah bentuk apa ya? Klasterisasi pengelompokan tapi berdasarkan persamaan apa? Linear yang dengan menggunakan persamaan diskriminan. Nah, ini jadi kita nanti akan muncul persamaan diskriminan. Nih. Nah, oke ya. Nah, kemudian ada lagi linear probability model atau LPM. Nah, linear probability model ini ya mirip-mirip lah dengan apa regresi logistik ya. Nah, jadi nanti ini kita ya ini ya ada binary dependent variable. Nah, jadi dependent variabelnya itu ya hanya ada dua saja, binary, gagal, sukses, lulus, tidak lulus ya, sehat, sembuh, begitu-begitu saja ya, sehat meninggal ya, sehat sakit. Nah, itu adalah LPM, linear probability model. Ya, kemudian ada juga Markova. Nah, ini Markova ini ya berarti ini analisis apa?
analisis ANOVA ya, analisis ANOVA, tetapi ya ditambahin ya, jadi variabel y-nya itu ada beberapa sehingga disebut dengan multivariat ya. Nih. Kemudian ada juga canonical correlation analysis. Nah, ini silahkan dilihat nanti ya. Terus ada juga structural equation modeling. Nah, di sini structural equation modeling ini sering juga disebut dengan SEM ya. Ya, structural equation modeling. Ini ada uji hipotesanya. Dan SEM ini sangat-sangat terkenal. Kenapa? Karena ini banyak digunakan untuk menguji apa? Uji kecocokan model. Nah, di sini ya, uji kecocokan model. Nah, ini banyak digunakan ini SEM. Ya, baik dalam dunia pendidikan. Nah, ini pendidikan ini banyak itu para PhD atau ya calon PhD, calon doktor dari pendidikan mahasiswa ya, S3 pendidikan. Ini penelitiannya banyak tentang SEM. Ya, menguji apakah suatu model itu cocok apa enggak. Nah, tidak hanya mahasiswa S3 pendidikan ya, mahasiswa S3 manajemen. Wah, ini juga banyak ya. Manajemennya itu banyak. Manajemen industri ya, manajemen macam-macam. Manajemen apa namanya secara umum ya, kemudian manajemen orang ya, banyak. Terus banyak juga digunakan dalam psikometri ya, psikologi. Nah, psikologi. Bahkan kalau Anda lihat sekarang itu juga orang-orang sosial ya, kayak hukum, kemudian fisiko. Ini juga mulai ikut-ikutan menggunakan apa? SEM. Nah, jadi ini SEM ini sangat powerful sekali. Makanya kalau di S2 kita ini saya bikin mata kuliah sendiri. Di S1 juga saya berikan ya, nanti dikira saya membeda-bedakan, hanya saya berikan di S2 saja, enggak ya, di S1 pun juga saya berikan. Nih, structural equation modeling, atau kalau dalam bahasa Indonesianya adalah persamaan model terstruktur. Nah, jadi di sini di dalam SEM ini nanti kita mau bisa menguji, ya, bisa menguji apakah suatu model itu didukung oleh data apa enggak, cocok apa enggak, ya, fit apa enggak. Nah, sebagai contoh misalkan saja di sini apa? Ini motivasi. Ini laten ya, ini laten. Laten itu biasanya ya, direfleksikan oleh variabel-variabel data. Kita bisa menguji apakah motivasi itu berpengaruh nggak terhadap kinerja. Nah, begini. Ya, nih. Ini bisa diuji. Ya, kita ambil datanya. Ya, ini ambil data. Ini juga sama, diambil data. Ya. Nah, ini data diambil, ini misalkan aja terhadap terhadap dosen FMIPA UGM. Nah, ini ya. Atau terhadap pegawai Pemda mana, silahkan gitu ya. Nih, motivasi. Nih, kinerja. Ya, kan ada orang yang bekerja itu kan macam-macam latar belakangnya. Ada yang hanya mau nyari, ya hanya nyari uang, ya, atau ya mungkin dia kayak
lumrahnya orang itu kan bekerja. Tapi ada juga yang punya motivasi tinggi. Nah, sehingga dari sini kan motivasi itu laten ya, susah kita melihat mengukur motivasi seseorang itu kan susah. Harus lewat pertanyaan-pertanyaan yang terukur. Ya, maka ini modelnya dinamakan dengan measurement model. Ya, model pengukuran. Nah, ini juga sama ini, measurement model. Ya, di dalam SEM. Nantilah ya bisa Anda baca lebih lanjut lagi. Berikutnya ada analisis interdependensi ya. Nah, kalau metode multivariate interdependensi ini adalah metode yang isinya itu variabelnya adalah variabel independen semua. Ya. Atau dependen semua. Jadi nggak ada variabel yang mempengaruhi, itu nggak ada. Jadi semua kedudukan variabelnya itu sama. Ya, tidak bisa diklasifikasikan sebagai variabel dependen atau independen. Nah, jadi terus bentuk-bentuk atau jenis dari metode ini apa saja? Nah, ini yang pertama adalah sebelum analisis faktor sebenarnya ada prinsipal apa? Prinsipal komponen. Prinsipal komponen ini adalah komponen utama, prinsipal komponen analisis. Ya, analisis komponen utama atau aku ya, kamu ya, ini Anda sering membaca ya, sering mendengar, sering melihat ada aku. Prinsipal komponen analisis atau analisis komponen utama. Ya. Kemudian ada lagi analisis faktor. Nah, sebenarnya analisis faktor itu ada dua macam. Yang pertama analisis faktor eksploratory, yang kedua analisis faktor konfirmatory. Nah, di sini. Bedanya apa? Kalau eksploratory itu ini benar-benar reduksi data saja. Tapi kalau konfirmatory ini adalah uji kecocokan model. Jadi kita sudah punya modelnya, kemudian kita ambil data, nanti diuji. Ujinya pakai uji chi-square. Cocok apa enggak? Ya. Tapi kalau analisis faktor eksploratory itu kita ada data, terus dari data itu nanti kita masuk kelompokkan variabel-variabel yang saling berkorelasi dalam satu faktor. Ya. Yang berkorelasi sangat rendah terhadap variabel-variabel yang berkumpul dalam faktor yang lain. Begitu. Kemudian selanjutnya ada selain faktor analisis ya. Nih. Nah, faktor analisis ini sering juga disebut sebagai apa ini ya, reduction dimension. Nah, jadi di sini apa ya, pengurangan dimensi. Jadi dari banyak variabel terus ya kita masukkan dalam kita kelompokkan dalam variabel-variabel yang lebih kecil banyaknya. Misalkan saja ini Anda punya X 50 variabel independen. Bayangin 50 variabel ya. Bayangin, sebuah perusahaan harus memelototi 50 informasi. Kan repot. Nah, ini kalau bisa jadi mengelompokkannya lumayan. Ya. Sebagai contoh misalkan di sini faktor 1 isinya adalah X1, X3, X
14, X27. Yang ini X2 isinya berapa, ini isinya berapa, begitu. Ya. Nah, ini kan lebih enak, lebih mudah. Kita hanya berurusan, kita hanya perlu memelototi sedikit ya faktor ini. Nah, nanti nama faktor itu mengikuti apa ya, mengikuti dari isi variabelnya. Oh, variabel ini lebih pantas kita namai dengan apa? Variabel ini lebih pantas dinamai dengan faktor keamanan. Kalau ini pelayanan, ya pelayanan sebuah bank atau pelayanan apa namanya mall ya. Oh, kalau yang ini fasilitas misalnya. Nah, begitu. Yang ini ke keamanan. Ya, yang ini ke pelayanan. Nah, begitu. Kan jadi kita lebih enak. Manajemen itu lebih enak di dalam apa namanya ya, mengelompokkan permasalahan yang perlu kita hadapi. Tidak masing-masing variabel. Oh, ternyata yang menjadi attention dari nasabah kita itu adalah pelayanan, keamanan, fasilitas. Jadi ada kelompok-kelompok nasabah kita itu yang lebih mengutamakan fasilitas. Ada yang lebih mengutamakan keamanannya. Nah, ini ya. Ada juga yang lebih mengutamakan menyoroti pelayanannya. Nah, gitu. Kan tidak mungkin tuh kita misalkan aja sebuah mall itu punya pelanggan katakanlah 10.000 pelanggan setia misalkan ya 10.000. Nggak mungkin kan 10 ribunya itu kompak semua. Kan nggak mungkin. 10 ribunya itu berasal dari latar belakang yang keinginannya sama, nggak mungkin. Dari 10.000 ini kan banyak yang berbeda-beda. Ada yang tidak terlalu peduli dengan keamanan. Ya, karena dia bawa motornya motor lama, begitu kan. Nah, ada yang tidak peduli dengan pelayanan, yang penting harganya murah. Nah, begitu. Nih, dulu saya masih ingat di luar negeri itu ada toko yang harganya lebih murah ya, tetapi ya pelayanannya ya relatif lebih jelek ya, barang-barangnya tidak ditumpuk dengan, tidak ditata dengan rapi, kemudian juga pelayannya juga relatif sedikit. Ya, itu harga yang harus dibayar kalau kita mau cari harga yang murah gitu. Ada juga toko-toko ya, kalau toko-toko yang mahal ya, nah ini biasanya lebih mengutamakan pelayanan. Paham ya? Nah, jadi ini adalah faktor analisis. Kemudian ada lagi cluster, ini saya sangat yakin ya, cluster analisis ini sangat terkenal, banyak digunakan dalam analisis data, bahkan orang-orang komputer ya, ini orang-orang komputer itu juga banyak ini yang analisis datanya menggunakan clustering. Bahkan saya melihat ada skripsi atau tesis ya dari orang-orang komputer ya, ini S1, ini S2 komputer, itu menggunakan apa? Menggunakan cluster analisis ini. Ya. Jadi Anda jangan, kita sebagai orang statistik itu jangan terus berapa ya istilahnya ya
istilahnya itu terlalu percaya diri ya, bahwa oh yang bisa cluster analisis itu kita saja. Enggak, ya. Ternyata orang anak komputer pun juga mempelajarinya, dan itu mereka pakai untuk tugas akhir. Kadang-kadang saya ketawa juga ya, kenapa? Karena ya tugas akhir mereka itu kadang-kadang menggunakan alat-alat statistik yang relatif sederhana. Nah, karena di tempat kita kayak clustering itu dipakai untuk kuliah, maka jarang ya yang menggunakan analisis cluster itu untuk tugas akhir. Tapi sebenarnya kalau Anda mau mempelajari metode-metode yang belum dibahas di perkuliahan, kemudian mungkin ada metode baru, ya itu layak diangkat untuk tugas akhir. Selanjutnya ada multi-dimension scaling atau MDS. Ya, ini itu adalah mapping ya, mapping. Tapi ini mappingnya adalah mapping satu dimensi. Ya, ini mapping satu dimensi. Yang dimaksud dengan mapping satu dimensi itu apa? Ya, jadi di sini misalkan saja Anda mau melihat tentang apa? Merek apa ini? Kalau motor sekarang nggak ya. Sekarang yang lagi ngetrend itu kan pulsa ya, karena di era pandemi ini. Ya, misalkan aja ini operator ya, Simpati. Apa ini? Simpati, Telkomsel ya, Indosat. Nah, ini mapping individu, ya, mapping individu. Ini multidimension sekali. Gunanya untuk apa? Ya, namanya mapping positioning itu kita mau melihat, oh saingan kita itu di mana toh? Saingan Indosat misalkan aja di sini ada Tri, nah misalkan aja. Oh yang ini dengan XL, nah misalkan aja. Kalau begini kan berarti oh saingan Telkomsel itu, ya, saingannya Indosat misalkan aja. Ya, jadi itu multi-dimension scale. Kemudian ada lagi yang namanya correspondence analysis atau analisis korespondensi. Nah, kalau analisis korespondensi itu juga sama, plot juga, analisis plot. Tapi plotnya itu lebih maju, yaitu cross tabulation. Jadi di samping objek ada juga atributnya. Ya, sebagai contoh misalkan saja di sini misalkan ya, ini Honda. Ini diikuti dengan atribut apa? Purna jual, purna harga, purna jual bagus. Misalkan saja, ya. Ini Honda, terus misalkan lagi di sini Yamaha, ya toh? Yamaha. Yamaha itu misalkan apa? Ya monggo. Ini misalkan yang Anda apa namanya ini milenial misalkan saja ya. Gayanya up to date. Bisa juga ya. Nah, dari sini nanti kita bisa melihat, oh produk saya itu dinilai masyarakat yang positif itu ini. Oh saya jauh dari sifat ini, ya, paham ya? Oke, jadi ini correspondence analysis. Saya pernah melihat ada disertasi ya, anak teknik industri. Disertasinya itu correspondence analysis. Ya, ya bagi mereka ya mungkin itu sudah tinggi lah ya.
Nah, selanjutnya secara umum bisa saya berikan the objective of multivariate analysis. Ya, ini the first is data reduction. Nih, data reduction. Ya, ini untuk apa? Mereduksi data. Contohnya yaitu pada prinsipal komponen analisis. Pada analisis faktor. Nah, begini. Kemudian ada grouping ya atau clustering. Nah, ini ya, clustering. Contohnya pada yang tadi apa? Analisis diskriminant, kemudian cluster ya, dan macam-macam. Kemudian ada juga hipotesis testing. Nah, ini bisa juga ini untuk saya ya, macam-macam. Kemudian ada lagi tadi apa, plotting ya, plotting seperti MDS ya, kemudian koresponden analisis ya. Nah, jadi bermacam-macam tujuan dari metode-metode dalam multivariate analisis. Oke ya, clear ya. Nah, itu. Oke, ini summary saja, nggak terlalu penting. Kemudian saya stop sharing. Nah, terus setelah saya stop sharing, saya tak buka WA saja ya. Nanti filenya saya kirim ke Mbak siapa tadi? Siska Pak. Mbak Siska. Oh, Mbak Siska ya. Lupa ya. Oke, terus ini belum selesai ya, masih ada lanjutannya ya. Oke, sebentar. Saya tak buka WhatsApp. Oke, terus dokumennya ini saya tak file service ya. File service, terus EG introduction multivariate. Oke. Ya, terus habis itu saya tak buka WA. Tadi saya tak cari siapa namanya. Wah, bisa ditanya sama Mas Wira ya. Sudah bisa Pak? Sampun ya, sudah. Saya tak cari Mbak Siska tadi. Oh ya, Mbak Siska semua. Oke, terus saya tak share. Terus multivariate analisis multivariate folder. Introduction mana? Introduction multivariate. Monggo ya Mbak Siska, ini filenya di share ya ke teman-teman. Kemudian saya share juga prinsipal komponen. Ya, oke. Nah, sudah ya. Sudah saya kirim ke Mbak Siska. Ada 2 file. Wah, saya kaget ini namanya Lila Aryani. Benar ya? Ini sepintas saya baca Lina Aryati. Saya kira ini Bu Lina ya, ikut kuliah saya. Oke. Kemudian saya tak share. Monggo lo ya, silakan yang
belum makan siang disambi makan siang. Bagi yang belum minum ya disambi minum ya. Yang mau snack ya monggo silahkan. Oke, saya tak share apa lagi? Ya, oke. Ya, kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Terus tadi sudah, oh kok ini kok nano, saya simpan kok ada kayak gini. Wah, ini saya harus mendelete lagi ini. Harusnya ini nggak saya simpan ya. Waduh, dulu. Ya udah nggak apa-apa lah. Oke, terus Mbak Siska sudah di-share ke teman-teman belum? Sudah saya share, Pak. Oh ya, oke ya, sudah. Silakan. Analisis multivariat yang pertama ya sebagai pembuka pintu itu adalah analisis komponen utama, yaitu prinsipal komponen analisis. Nah, apa itu yang dinamakan dengan prinsipal komponen analisis? Itu adalah suatu analisa untuk mereduksi data. Ya, suatu analisis yang dipakai untuk mereduksi data atau mentransformasi ya suatu himpunan variabel ya tentu saja yang saling berkorelasi ya. Kalau nggak saling berkorelasi dibuat PCA-nya bagaimana ya, percuma saja. Dan biasanya kita itu kalau berurusan dengan variabel awal itu biasanya ya kan belum ada screening data, belum ada apa namanya bersih-bersih gitu ya. Sehingga variabel-variabel kita itu kebanyakan ternyata berkorelasi. Nah, maka perlu dibersihkan. Nah, salah satu metodenya yaitu adalah apa? Ya, salah satu metodenya itu adalah prinsipal komponen analisis atau analisis komponen utama. Ya. Nah, analisis komponen utama itu adalah mentransformasi variabel X, kumpulan variabel X ke dalam komponen utama. Ya, atau variabel Y nih, di mana variabel Y-nya itu saling tidak berkorelasi. Ini di situ. Paham ya? Lah terus yang namanya komponen utama Y itu apa? Itu adalah kombinasi linier. Nah ini ya, kombinasi linier dari variabel-variabel awal yaitu variabel X. Nah di sini. Jadi nanti Y itu adalah kombinasi linier dari variabel X. Kalau kita punya X1, X2, ini data ya, variabel random ya. X3, katakanlah misalkan ini X4. Nah, begitu. Maka nanti Y1 itu adalah A11 atau A1 X1 tambah A2 X2 tambah A3 X3 tambah A4 X4. Paham ya? Ini Y1. Nah, A1-nya ini apa? A2-nya ini apa? A3-nya ini apa? Ini adalah dinamakan dengan apa? Ya, vector agent. Ya, nah ini apa? Vector agent. Berarti vector agent itu apa? Ya, vector agent ya. Oke. Terus nanti ada Y2 ya. Ini A11, A1,
berapa? 1, 2, A1, 3. Nah, nanti muncul A2 berapa? A21 X1 tambah A22 X2 etc. ya. Nah, begini. Dan seterusnya. Nanti ada Y berapa? Y4 karena X-nya ada 4. Inilah yang dinamakan dengan prinsipal komponen, yaitu komponen utama. Bedanya antara X1 dan X sama Y apa? Jelas ada bedanya ya. Nih. Jadi nanti X1, Y1, Y2 dan seterusnya ini merupakan apa? Ya, wakil dari variabel awal X1 sampai X4. Oke ya. Nah, PCA ini bermanfaat untuk screening, ya, screening atau pembersihan dari data multivariat. Jadi hampir semua data itu harusnya kalau data multivariat, kalau datanya itu tidak bersih, ya maka perlu di PCA. Maka di sini PCA itu dapat kita rekomendasikan sebagai langkah awal dalam multivariate analisis. Maka Anda mengenal yang namanya istilah apa? Regresi apa? Principal component analysis. Ada ya, regresi principal component analysis. Ini adalah salah satu metode regresi untuk apa? Mengatasi atau sebagai suatu solusi dari regresi di mana variabel-variabel independennya itu mengandung multiko. Nah, multiko itu adalah masalah utama dalam regresi, dalam analisis regresi. Kenapa? Karena ya, yang namanya variabel independen itu kan banyak yang apa? Banyak yang berkorelasi. Banyak yang redundant. Nah, kalau banyak yang berkorelasi, maka sebenarnya kan cukup diwakili oleh salah satu saja. X1, X2 ternyata berkorelasi tinggi. Anda punya regresi ya, Y sama dengan apa? A1 plus A2 A0, A1 X1 plus A2 X2. Ternyata X1 dan X2 itu berkorelasi tinggi. Maka kan tidak perlu melibatkan dua variabel ini. Cukup melibatkan salah satunya saja. Coba Anda pikir, daripada Anda berurusan dengan dua orang, kan mending Anda berurusan dengan satu orang. Toh dua orang ini sama. Ya, mempunyai karakter yang sama. Maka kita cukup berurusan dengan satu orang. Beda ya, kalau kita mencari pelanggan ya beda, kita nyari sebanyak-banyaknya, tapi bukan nggak boleh di apa umpamakan dengan begitu. Kemudian apa? Analisis regresi ganda tidak cocok digunakan ketika antar variabel prediktor mempunyai korelasi yang tinggi. Ya. Maka tadi sudah kita sebut ya. Maka di sini ada solusi yaitu apa? Menggunakan regresi PCA. Yaitu regresi prinsipal komponen analisis. Nah, PCA ini merupakan apa? Analisis antara, jadi bukan analisis akhir. Ya, dia merupakan analisis antara. Nah, nanti hasil dari komponen utama itu bisa dipakai untuk analisis lanjutan. Ya. Oke, sekarang saya perlihatkan ke Anda matematikanya ya. Oke. Tapi santai aja, nggak usah terlalu.
apa namanya, nggak usah terlalu takut ya dengan matematika. Bagaimana Anda takut dengan matematika? Oh, Anda ambil S2 matematika ya. Nah, oke. Nah, perhatikan ya, kita punya variabel vektor variabel random x1, x2, x3, xp. Nah, ini kita punya ini ya, x1, x2 sampai dengan xp. Ini isi datanya begini. Isi datanya. Ya, ini data. Ada sebanyak berapa? N masing-masing. Kalau 1000 ya 1000, kalau 100 ya 100. Ini data. Maka di sini karena ini data bisa kita hitung korelasinya. Bisa kita hitung kovariannya, bisa kita hitung ini bisa kita hitung variannya. Bisa kita hitung varian antar data, bisa kita hitung kovarian. Paham ya? Jadi kalau kita punya X1, X2, X3, maka kita akan punya apa? Matrik kovarian. Ya, X1, X2, X3. Ini ya, sigma 11, sigma 12, 22, sigma 33. Sigma 12 sama ya dengan sigma 21. Nah, ini simetris. Simetris. Sigma 13 equal to sigma 31. Simetris. Ini juga simetris. Maka ini matrik kovarian ini apa? Simetris. Nah. So in statistic ya, we deal with special matrix. Tidak sembarang matrik yang kita bahas dalam statistik itu, yaitu matrik-matrik yang punya sifat khusus. Sebagai contoh di sini adalah matrik simetrik. Kalau orang aljabar itu membahas tentang matrik simetrik, oke. Tapi ketika mereka mencari contohnya, mereka bingung. Kalau orang statistik sudah punya contohnya, tapi bingung menyebutnya, ya. Kenapa? Karena nggak terbiasa. Kenapa? Karena kita lebih suka konsep dan aplikasi, ya enggak? Nah, kalau mau jadi dosen statistik, mau jadi dosen matematik, ya matematiknya harus kuat, begitu. Nah, ini matrik kovarian ini berukuran P kali P ya. 3 kali 3, 4 kali 4, P kali P. Nah, ini. Isinya adalah apa? Matrik kovarian. Kovarian itu termasuk varian. Varian itu kan kovarian terhadap dirinya sendiri. Demikian juga dengan matrik R. Matrik korelasi itu adalah matrik simetris. Wah, ini kalau saya simpan nanti saya ngedelnya banyak sekali ya. Aduh, gawat ini. Jangan diingatkan ya, jangan menyimpan ya. Oke. Harusnya ini tak simpan dulu di PDF terus tak orek-orek gitu ya. Ya wis lah, apa-apa. Sebentar tak sih. Udahlah, gampang aja. Ya. Nah, jadi di sini matriks sigma itu adalah matriks simetris. Terus ada lagi vektor min. Ini kan ada min. Ada min. Ada min, ada rata-rata. Ya. Nah, Anda yang aljabarnya cukup bagus, kalau Anda punya matrik, ya, Anda punya matrik bujur sangkar, maka Anda bisa mencari yang namanya apa? Eigenvalue. Sama Anda bisa mencari eigenvector.
Kalau matrik berukuran P kali P, maka eigenvalue-nya adalah ada sebanyak berapa? Sebanyak P. Yaitu lambda 1, lambda 2, sampai dengan lambda P. Itu namanya eigenvalue. Orang aljabar mempelajari eigen, ya, tapi penggunaannya mereka nggak tahu. Nah, kita orang statistik, ya, itu kita punya aplikasinya, ya, salah satunya di sini. Nah, dari eigen ini kita urutkan, ya, eigen kita urutkan, terus nilai eigen vektornya juga disesuaikan dengan eigen value-nya, ya. Nih. Jadi kalau eigen value itu ada sebanyak P, kalau eigen vektor itu juga ada sebanyak P juga, P vektor. Tapi kalau value P value, bukan P value ya, tapi ada sebanyak P eigen value. Kalau vektor berarti ini vektor, ya, nih. Nah, yang dimaksud dengan komponen utama itu adalah yang Anda perhatikan, ya. Kalau dari matrik X itu kita sudah bisa mencari eigen value sama eigen vektornya, maka kita bisa membentuk yang namanya komponen utama, yaitu Y1 sama dengan A1 transpose X. A1 transpose, A ini vektor ya, ini vektor, ini vektor, ini vektor. Isinya apa? A11, A12, A1P. Begitu ya. Nih. Ya sudah, Y1 itu adalah A11 X1 tambah A12 X2 dan seterusnya sampai tambah A1P XP. Nih. Y2 A2 transpose X, A21 X1, A22 X2, A2P XP sampai YP adalah AP1 X1, AP2X2, APPXP. Selanjutnya, dengan menggunakan teorema dalam matrik, ya, nih, maka kita bisa mencari varian dari YI, varian dari Y1. Varian dari Y1 itu adalah varian dari A1 transpose X. Nah, ini Anda cara mencari ini itu Anda ya juga harus sudah hafal. Ini adalah A1 transpose varian X kalikan A1. Nah, A1 transpose varian X itu kan sigma. Ya, ini ya sudah ya sigma. Maka ini ketemu A1 transpose sigma A1. Varian dari YI ya sudah AI transpose sigma AI. Paham ya? Kovariannya bagaimana? Kovarian dari YI dan YJ. Ya, tinggal mengikuti saja kovarian dari YI YJ itu ada AI transpose sigma AJ. Ini berlaku untuk semua I dan J ya. Dari 1 sampai berapa? Sampai P. Baik, mungkin yang I sama J-nya tidak sama dengan ya. Oke. Terus apa lagi? Nah, yang dimaksud dengan prinsipal komponen utama Y1 sampai dengan YP itu adalah kombinasi linier dari X1, X2 sampai dengan XP, di mana antara Y1, Y2, dan seterusnya itu tidak saling berkorelasi. Ini penting ya. Nah, ini penting. Ya, jadi di sini bisa kita lihat keunggulan dari komponen utama itu apa? Ya, antar komponen utama itu sudah tidak saling berkorelasi. Paham? Ya, oke. Selanjutnya, ya kita perhatikan
Antar komponen utama tidak saling berkorelasi. Nih, kemudian komponen utama pertama menerangkan sebesar lain. Terus peranannya selain itu apalagi, Pak? Dan kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat peranan dari masing-masing komponen utama. Komponen utama pertama ini ya dengan lambda berapa? Lambda 1. Lambda 1 itu kan lebih besar dari lambda 2. Lebih besar dari lambda 3. Ya, lebih besar dari lambda P. Kita urutkan. Ternyata lambda ini berperan penting. Kenapa? Karena ternyata ya sigma varian dari Y itu kalau kita jumlahkan itu sama dengan sigma lambda I. Jadi varian dari sigma dari varian Y ini ya sama dengan sigma lambda I. Nih, penting. Nah, padahal yang pentingnya di mana? Pentingnya adalah bahwa varian itu apa? Mampu menerangkan apa? Mampu menerangkan variasi data kan? Variasi itu kan informasi. Nah, di sini. Nah, di sini. Maka Anda ingat ya, ada analisis apa? Analisis variansi. Varian mau dianalisa apa? Di dalam error, varian itu kan sebenarnya kan error, ya kan? YI min, YI head. Jadi kan varian, error. YI min, YI bar. Error juga kan? Nah, varian. Paham ya? Nah, jadi ternyata ini bisa ditangkap oleh lambda ini. Yaitu kita bisa membuktikan bahwa ya, jumlahan dari varian YI itu sama dengan sigma lambda I. Maka prinsipal komponen pertama dengan lambda 1 itu mampu menerangkan ya sebesar mungkin variabel data awal dengan prosentase berapa? Lambda 1 per sigma lambda I. Nanti saya kasih contoh. Nah, prinsipal komponen ke I ya berarti mampu menerangkan variabilitas data awal sebesar lambda I per sigma lambda I. Sesuai dengan proporsinya ya. Nah, ini. Paham ya? Nah, oke. Kalau sudah paham, nah ini. Bahwa jumlahan variansi ya, ini itu sama dengan lambda I. Nah, sama dengan jumlahan dari lambda. Ya. Nah, jadi ini yang kita tangkap dari lambda I-nya itu. Nah. Sehingga di sini bisa kita bisa kita ambil apa ya istilahnya, bisa kita ambil penjelasan kalau kita melakukan pendekatan maka tidak semua prinsipal komponen ini ya, tidak semua prinsipal komponen itu diambil. Ya, jadi di sini kita hanya mengambil prinsipal komponen yang dominan saja. Memang tidak 100% informasinya, ya, tidak 100% informasinya, tapi tidak apa-apa, kita nggak butuh
sampai 100%. Misalkan saja dengan data baru mampu menangkap 90%, data lama kan sudah cukup. Atau bahkan para peneliti itu mengatakan sudah bisa mampu menerangkan 80% dari data awal, itu udah bagus diambil. Ya, jadi kelebihan dari prinsipal komponen itu tadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contoh ya untuk mempermudah. Ini contohnya saya bikin sangat berjenjang supaya memudahkan kita. Anda bayangin ada 5 variabel independen, ada 5 variabel, sorry tidak usah pakai independen ya, X1, X2 sampai dengan X5. Terus dari sini ada data, ada data, ada data. Dari data ini bisa dihitung matriks varian kovariannya. Oke? Nah, dari matriks kovarian ini bisa dihitung nilai agentnya. Anda bisa menggunakan R ya, atau menggunakan MATLAB untuk mencari nilai agent dari suatu matriks. Paham ya? Nah, oke. Misalkan saja diperoleh agent. Nilai agentnya itu adalah 3. Yang pertama yang terbesar, terus 1,5, 0,35, 0,08, yang terakhir 0,07. Coba Anda lihat ini berapa jumlahnya, 3 tambah 1,5 berapa? 4,5 tambah 0,35 berapa? 4,5, 4,85 tambah 15, berarti ini 5 ya. Ini 5, total 5. Dari informasi tersebut, maka bisa kita ketahui bahwa prinsipal komponen pertama, prinsipal komponennya mana Pak? Ya, kita nggak tahu karena di sini nggak ada informasi vektor agent. Paham? Tadi kan saya sudah mengatakan contohnya ini saya buat berjenjang. Ya, nih. Maka kita bisa mengatakan bahwa prinsipal komponen yang pertama itu mampu menerangkan berapa? 3/5 kan? Ini kan 3. Total ada 5. Berarti 3/5. 3/5 berarti sekitar 60%. Kalau Anda hanya mengambil satu saja, jadi 5 ini ya, dari 5 ini Anda hanya mengambil satu tok. Ya. Satu tok prinsipal komponen utama. Maka informasi yang bisa Anda bawa dari data X1, X2 sampai X5 ini adalah 60%. Paham? Berarti Anda kan punya Y1 itu sama dengan apa? A11 X1 tambah A12 X2 tambah A13 X3 tambah A14 X4 tambah A15 X5. Paham? Kalau Anda hanya mengambil satu saja ini, Anda tidak mengambil Y2, tidak mengambil Y3, maka informasikan ini ada data ini. Kalau X1 itu isinya berapa? X1, X2, X3, X4, X5, itu kan ada datanya. Nih, ada datanya. Ada datanya. Nah, ini nanti melahirkan Y11. Ini kalau Anda masukkan, melahirkan Y11.
Paham ya? Ini kalau Anda masukkan melahirkan Y berapa? 21 atau Y12 sama lah ya. Ini Y31 dan seterusnya. Maka Y Anda itu isinya ini. Ini bukan satu angka, tapi ini isinya nanti sebanyak berapa? Sebanyak N juga data. Nah, jadi yang tadinya 5 itu direduksi menjadi berapa? Cuma satu saja. Yang tadinya 5 data menjadi satu saja. Paham? Dong ya? Nah, ya namanya orang Anda belajar matematika itu ya bagaimana? Ya harus bisa membayangkan. Nah, begitu. Ya. Oke, berikutnya kita lihat agent value yang kedua. Nilai agent yang kedua yaitu adalah 1,5. Maka nanti Y2 itu isinya apa? Y2 itu ya sama kan dengan ini kan. A21X1 tambah A22X2 tambah seterusnya. Sampai yang terakhir A25X5. Ini kalau diambil berarti Anda punya Y1 sama Y2, ini Y1. Ini Y2. Nah, maka Anda punya berapa di sini? Punya 90% kan? 3 tambah 1,5 kan 4,5 per 5. 4,5 per 5 itu kan 90%. Kalau Anda mau ngambil Y1 sama Y2 sebagai data Anda, maka Anda mempunyai informasi, membawa informasi dari data awal X ini sebesar berapa? 90%. Sudah cukup tinggi kan? Ya. Terus, bagaimana kalau Pak saya mau ambil 3? Ya, nggak masalah. 3 itu berarti ditambah 0,35 ya, berarti ini 7%. Berarti kalau Anda ambil 3 komponen utama, berarti Anda punya Y3. Ini juga ada datanya ya, nanti dimasukkan. Berarti Anda mempunyai 97% informasi dari data awal ini. Saya kira ini sudah lebih dari cukup. Anda mengambil Y1 sama Y2 saja itu juga sudah sangat cukup. Nah, prinsipal komponen keempat dan kelima, kalau mau diikutkan ya silahkan. Nah, tapi apa gunanya ya? Tidak ada gunanya kita mengikutkan prinsipal komponen keempat dan kelima. Kenapa? Karena penambahannya, sumbangsihnya itu sangat kecil. Hanya berapa? 3%. Paham? Maka prinsipal komponen yang ketiga, keempat, dan kelima itu nggak perlu kita ambil. Begitu. Ya. Nih, Anda punya tim ini. Orang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Anda mau bertugas dalam suatu ekspedisi, dalam suatu misi rahasia ya. Nah, ini misi yang sangat penting. Anda dikasih 5 pilihan ini, 5 orang suruh ngambil. Yang pertama kemampuannya berapa tadi? 60%. Yang kedua berapa? 30%. Yang ketiga berapa? 7%. Yang ini berarti kan 3%. Ya. Kan kalau menurut hitung-hitungan analisa ini nggak perlu diambil, nggak perlu dibawa.
Kenapa? Karena sumbangsihnya kecil. Kalau Anda disuruh menerima pegawai misalkan ya dengan sumbangsih kecil kan nggak mau Anda. Kita nggak mau. Kenapa? Karena sudah em, sudah apa namanya gajinya sama ya, terus sumbangsihnya kecil kan nggak mau. Nah, maka Anda cukup mengambil hanya 2 orang saja ini, Bu. Ini sudah sangat cukup. Kalau Anda mau ambil yang orang ketiga, oke lah. Ya, ini sudah sangat-sangat cukup. Nah, paham ya? Oke, berikutnya. Nah, ini Anda punya 3 variabel, 3 data. Ya, nggak perlu dituliskan datanya apa. Cukup disarikan saja matrik varian kovariannya. Anda perhatikan di sini ada varian dari X1, 1, varian dari X2, 5, varian dari X3, berapa? 2. Maka total variannya ada berapa? 8. Nanti Anda bisa melihat bahwa nilai agentnya itu nanti jumlahnya 28. Ya. Oke. Kita lihat nilai agent yang pertama yang terbesar itu adalah 5,83. Yang kedua adalah 2, yang terakhir adalah 0,17. Dan Anda bisa coba ini nanti, coba ini Anda yang apa namanya, bagi Anda yang tertarik ya, monggo. Yang pingin tahu, ya tapi harusnya pingin tahu ya. Ini coba di R atau di MATLAB, monggo MATLAB. Nah ini, terus masukkan ini matrik ini, dicari nilai agentnya. Benar nggak ketemu ini? Kemudian dicari vektor agentnya, benar nggak ketemu ini? Nah begitu. Untuk agent 5,83 diperoleh vektor yang bersesuaian ini. Untuk nilai agent 2, vektor yang bersesuaian ini. Untuk agent yang terakhir, nilai agent yang terakhir, vektor agent yang bersesuaian ini. Maka kita bisa membuat apa? Prinsipal komponennya, yaitu apa? Y1 itu adalah 0,383x1 ditambah minus ya, 0, min 0, kalau plus ya minus ya, tapi kalau sudah min ya jangan minus ya. Minus 0,924x2 ditambah 0x3. Terus berikutnya yang untuk prinsipal komponen yang kedua 0x1 plus 0x2 plus x3. Ya kan? Nah, terus untuk prinsipal komponen yang ketiga 0,924x1 0,383x2 plus 0x3. Begitu ya. Nah, gampang ya, kita bisa melihat, kita bisa membuat, menentukan prinsipal komponennya.
Oke ya, paham ya? Berarti kita punya prinsipal komponennya ini ya. Nah, oke. Terus dari sini, ya sudah kalau kita punya data X1 kan, kita punya data X2, kita punya data X3, sorry, undo. Oke. Kita punya data X1, kita punya data X2, kita punya data X3, kan kita bisa nyari Y1. Nah, ya kan? Kita bisa nyari Y1. Ini. Kita bisa nyari Y2. Ini. Kita bisa nyari Y3. Nah, begitu. Paham ya? Nah. Selanjutnya kita lihat sumbangsihnya bagaimana. Kalau kita ambil satu komponen utama saja, maka yang bisa diterangkan sekitar 73%. Ya, ini sudah cukup bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau kita ambil berapa? Dua komponen utama. Ya, jadi dua komponen utama itu berarti Y1, Y2. Ya, berarti yang kita ambil ini ya, Y1 ini, Y2 itu ini. Nah, benar ya, yang ini ya. Nah, oke. Berarti yang kita ambil ini nih. Jadi dari 3 diringkes jadi 2. Berapa informasi yang bisa kita pertahankan? 98% sudah sangat bagus. Daripada kita berurusan dengan 3 variabel yang ya belum saling bebas, yang masih mempunyai korelasi yang tinggi, maka kita kan lebih baik berurusan dengan 2 variabel aja. Yang jelas-jelas apa? Ya, korelasinya. Oke ya. Nah, ini bisa kita buktikan ya, bisa kita buktikan yaitu bahwa varian dari Y1 ini ya. Coba Anda nanti dicek ya di rumah. Varian dari Y1 adalah varian dari 0,383 X1 minus 0,924 X2. Ingat enggak varian? Varian A1 X1 tambah A2 X2 sama dengan apa? A1 kuadrat varian X1 tambah A2 kuadrat varian X2 plus 2A1 A2 varian kovarian ya X1 X2. Nah, ini bisa diisi ya, ketemu, ini sekian. Nah, oke, paham ya? Dapat juga dibuktikan bahwa, tadi kita sudah sebutkan ya, kovarian dari prinsipal komponen itu 0. Tidak saling berkorelasi, ini bisa kita buktikan. Terus apa lagi? Nah, kalau ini nggak terlalu penting ya, korelasi. Oke. Nah, jadi dengan kita mengambil berapa tadi? 2 ya, saya kira sudah cukup lah. Nah, jadi ada 2 komponen utama yang kita ambil. Terus berikutnya ini saya contoh berikutnya ini ya, ini saya ambil dari bukunya Hurdle Multivariate Statistik ya, tentang penilaian suatu mobil ya.
Ya, ini zaman dulu ya, ketika mobil belum banyak. Tapi sekarang mobil sudah banyak dan sama semua ya. Mosok mobil Suzuki, mobil Daihatsu, mobil apa lagi? Honda, mobil apa lagi itu? Mosok semua sama ya, bentuknya lucu ya. Nah, R3, Terios, ya, terus apa lagi itu? Semua sama bentuknya ya, lucu. Lawannya apa? Terios itu apa? Rush. Nah, sama. Oke. Nah, di sini ada N-nya ada 40. Benar ya? 40 orang terhadap 24 tipe mobil. Oke. Penilaian dari 1 sampai 6. Ya. Tapi variabel yang diamati itu hanya ada 8. Yang pertama adalah nilai ekonominya, kemudian harga jual kembalinya tidak terlalu turun, desain, keamanan, servis, harga. Ini yang ya, kalau ini yang seleb-seleb ya, atau yang YouTuber ya. Nah, ini kalau ya, saya nggak tahu, mungkin ada di antara Anda yang ternyata berbakat menjadi YouTuber ya. Nah, atau istilahnya apa? Influencer. Wah, ya. Ternyata saya kaget ya melihat ada itu, siapa itu, Nick Carlos. Oh, cuma upload makan aja. Kaget saya ya, satu hari yang lihat sudah 2 M. Aduh, ya, 2 M di YouTube itu uang aja ya. Nah, ya itulah uh, yang sekarang sedang terjadi. Makanya jangan heran ya, anak sekarang itu kalau ditanya ingin jadi apa, ya YouTuber. Nggak ada yang pengen jadi ahli matematika apa, nggak ada ya. Oke, silahkan Anda cari ya bukunya Hardal. Kalau enggak ya di googling ya, moga-moga ketemu begitu. Terus dicari kasus ini ya. Nah, dari sini ada berapa ini? 8. Ternyata setelah kita, ini berarti kalau variannya 8 ini berarti data ini sudah distandarisasi. Sudah distandarisasi. Standarisasi itu data dikurangi min dibagi dengan standar deviasi. Ya, maka kan dia kan variannya berapa? Variannya kan jadi 1. Kalau ada 8 berarti variannya ada berapa? Total ada 8 kan? Nah, maka nilai agentnya kalau jumlah ya juga sama dengan 8. Anda perhatikan ya, dari 2 komponen utama saja ini sudah mampu menerangkan berapa? 92%. Maka kita nggak perlu mengambil semuanya. Kenapa? Karena ya tadi ya, 92% itu kan sudah relief, sudah mewakili ya. Maka kita cukup mengambil berapa? 2 komponen utama. Nah, 2 komponen utama itu A1. Nilai vektor agentnya begini, A2 vektor agentnya begini. Maka kita bisa membentuk apa namanya, komponen utama yang pertama
begini. Nah, ini bisa kita hitung nih. Ya, dari data 40 itu bisa kita hitung. Tak, 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 tak. Ya, komponen utama yang kedua. Kemudian dari data itu juga bisa dihitung. Nah, akhirnya bisa diperoleh data baru. Ya, jadi tadi dari berapa X1 sampai dengan X8 ada data, cukup diwakili dengan Y1, Y2. Nah, begini. Enak kan? Ya, jadi dengan PCA ini kita bisa cukup berurusan dengan dua data saja. Yang mampu mewakili berapa? Ya, tadi berapa? 92%. Paham ya? Nah, oke. Berikutnya lagi. Nah, ini ada contoh. Ini ada data 5 saham. Ya, 5 saham yang kita amati tentu saja returnnya ya. Harga saham dari harga saham dengan ada harga saham. Terus dibikin apa? Return. Kalau log return ya berarti S1 per S2 diambil lognya R1. Ya toh? S0. Terus S berapa? 2 per S1. R2. Etc. Nah, begini. Return ini berada di sekitar 0. Ya kan, kalau ini 1 kan lognya kan 0. Ya kan? Nah, berada di sekitar 0. Kalau positif berarti harga saham naik, kalau negatif harga saham turun. Nah, ini tolong Anda baca tentang return ya. Karena sekarang banyak juga statistik keuangan, matematika keuangan ya. Nih. Nah, oke, Anda perhatikan ini. Ya. Ini agent value-nya begini. Ya. Kita ambil 2 saja sebenarnya. Ya, oke lah kita ambil 2 cukup. Ya, ini. Nah, sudah ini sama ini. Vektor agent-nya kita ambil yang bersesuaian. Nih. Ya sudah, ya ini begini. Terus saya tambahin lagi ya beberapa contoh. Wah, ini banyak sekali ini contoh ya. Silahkan Anda baca sendiri untuk memperdalam. Ini contoh yang terakhir lebih komplit lagi. Ya, contoh yang terakhir lebih komplit. Uh, ya, sampai ke pembentukan prinsipal komponennya ya. Samalah. Intinya sampai saya selesaikan sampai akhir. Nah, begini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Monggo tanya. Ada pertanyaan? Silakan, Mbak, Mas. Atau sudah cukup? Halo? Halo, halo?
Halo? Iya, Pak. Sudah cukup? Cukup, Pak. Nah, sudah kalau cukup ya. Saya kira cukup sampai di sini ya. Nanti